Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heroni, dosen tetap program studi Nautika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau dikenal dengan PIP Semarang merupakan perguruan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Di sini saya mendapatkan tugas mengampu mata kuliah Sistem Navigasi Elektronika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gambaran singkat mata kuliah yang saya akan ampu, yaitu Sistem Navigasi Elektronika. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kompetensi yang mulai diberikan kepada taruna tingkat 1 semester 1 dengan dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka. Dengan rincian 14 pertemuan untuk teori dan 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Melalui kuliah ini, taruna diharapkan mampu memahami secara teori maupun praktek. Secara teori, taruna diharapkan mengerti jenis-jenis alat navigasi yang ada di anjungan. Seperti contohnya, GPS, AIS, radar ARPA, ECDIS, Doppler lock. Selain memahami secara teori, taruna diharapkan juga mengerti dan bisa mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada di anjungan di atas kapal. Contohnya, radar ARPA, ECDIS, AIS, GPS, dan Doppler lock. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment atau sering disebut dengan DIA. Di awal semester, saya menjelaskan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah, serta sistem penilaian agar taruna memahami kompetensi yang harus dicapai, serta strategi pembelajaran yang digunakan setelah penilaian selama perkuliahan. Pada aspek delivery, kita melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di simulator seperti ini. Kampus PIP Semarang memiliki laboratorium dan simulator untuk jurusan nautika maupun teknika yang standar International Maritime Organization. Jadi perlu diketahui pembelajaran vokasi di kampus PIP Semarang dibagi menjadi 2, 30% teori dan 70% praktek. Sehingga lebih banyak pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan di laboratorium maupun simulator. Pada aspek interaction, saya mendorong partisipasi taruna melalui diskusi, tanya jawab, penyelesaian studi kasus, hingga presentasi baik individu maupun secara kelompok. Dan refleksi pembelajaran sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Yang ketiga, yaitu aspek assessment. Saya menerapkan penilaian yang berkelanjutan melalui assessment formatif dengan bobot 20% untuk tugas individu maupun kelompok, kuis, diskusi, maupun presentasi. Selanjutnya, UTS dengan bobot 30% dan UAS 50%. Hasil penilaian tersebut saya gunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, mengidentifikasi kesulitan belajar taruna, serta melakukan perbaikan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Demikian gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Navigasi Elektronika. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Berikut saya tampilkan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Sistem Navigasi Elektronika. Selamat pagi taruna. Pagi. Oke, Nautik 1 Alpha apa kabar? Oke. Baik, sesuai rencana, pagi ini kita melaksanakan praktek di simulator. Minggu lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran teori di kelas. Jadi, pertemuan kali ini saya bawa kalian ke sini untuk mengetahui fasilitas simulator yang kalian miliki di kampus PIP Semarang. Ya. Baru pertama ke sini kan? Ya, baru pertama ke simulator. Jadi, dengan adanya simulator ini, diharapkan taruna bisa mengerti secara langsung, tidak hanya teori di kelas, tapi taruna bisa memahami dan langsung praktek, melihat dan mengoperasikan alat navigasi yang ada di atas kapal. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Navigasi Elektronika. Kemarin di kelas saya menjelaskan beberapa teori pengertian alat-alat navigasi di kapal. Ya, ada yang masih ingat? Gustaf, sebutkan alat-alat navigasi yang ada di atas kapal. Siap, izin. Jadi di atas kapal ada yang namanya radar, AIS, GPS, echo sounder, dan ECDIS. Bagus, betul sekali. Ada yang bisa menambahkan? Wildan, apa lagi? steering wheel, Steering wheel,
Steering wheel termasuk alat navigasi bukan? Steering wheel termasuk dalam sistem kemudi. Jelas ya? Baik. Saya tambahkan yaitu alat navigasi yang lain yang belum disebutkan oleh Gustaf yaitu Doppler lock. Ya. Di sini ada semua alatnya, ya. Kalian patut bersyukur kampus kalian Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menginvestasikan tidak sedikit biaya untuk mendatangkan alat ini langsung dari luar negeri yang dipasang di dalam gedung. Ya, jadi dengan adanya simulator ini kalian bisa mengerti dan merasakan seperti apa sih jaga di Anjungan, bagaimana sih rasanya membawa kapal berlayar dengan adanya alat navigasi yang canggih seperti ini. Oke, lanjut. Sebelum saya jelaskan tentang peralatan navigasi, Yusafat, tolong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem navigasi elektronik? Sistem navigasi elektronik adalah penggunaan dari alat navigasi kapal yang mendeteksi mungkin tekanan arus kapal dan sekeliling kapal. Oke, bagus. Jawabannya benar. Ada yang bisa menambahi? Siap, izin. Jadi sistem navigasi di kapal, elektronik di atas kapal adalah alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar kapal agar terjadinya pelayaran itu aman. Betul sekali, ya. Jadi ingat, prinsip berlayar ada safe, secure, dan clean ocean. Ya, dimanapun kamu berlayar, sampai kamu menjadi seorang nahkoda, ingat ketiga prinsip itu. Safety, ya, kamu berlayar dengan aman, ya kan? Utamakan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan kapalmu, keselamatan nyawa kru kapal, ya kan? Yang ketiga, security, keamanan kapal. Kamu bawa kapal kan bawa muatan yang harganya tidak murah, ya kan? Muatannya dalam jumlah banyak, ya kan? Perhatikan tentang security. Yang terakhir yaitu clean ocean, ya, clean ocean, ya. Perhatikan kebersihan lingkungan laut. Jadi pada saat nanti kamu berlayar dalam pembuangan sampah dari atas kapal, ya, itu ada aturannya, tidak asal langsung buang ke laut. Ada jarak tertentu yang diatur di situ. Oke ya? Baik. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yang namanya AIS. Maulana, apa itu AIS? Siap, AIS adalah alat navigasi elektronik kapal yang dapat mendeteksi kapal di sekitar kita. Oke. Ibnu, apa itu AIS? AIS adalah alat yang ada di kapal untuk mengirim dan menerima pesan. Mengirim dan menerima pesan. Wildan, bisa menambahkan? Siap, AIS adalah Automatic Identification System, yaitu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menerima informasi terhadap kapal lain ke AIS kita. Jadi kita bisa melihat informasi dari kapal lain di kapal kita. Betul sekali. Jadi AIS adalah alat bantu di Anjungan yang berfungsi untuk mengidentifikasi target atau kapal lain. Jadi kapal kita dan kapal lain bisa saling bertukar informasi. Jadi beberapa data penting yang kita bisa dapatkan dari dalam AIS. Data itu fungsi utamanya satu, yaitu apa? Mencegah tubrukan. Ya, mencegah tubrukan antar kapal. Data penting yang ada di dalam AIS. Oke? Mana AIS? Siap. Maulana, bentar. Bisa mana? Maulana, mana AIS? Siap, izin Bapak. Gustaf, mana AIS? Siap, izin Bapak. Izin. Ini AIS ya? Siap. Oke, merapat ke sini semua. Ya, kita merapat. Ya. Ini yang dinamakan dengan AIS, ya, Automatic Identification System. Suatu alat bantu di Anjungan kapal yang berfungsi untuk mengidentifikasi target atau kapal lain. Di dalam AIS ini, base data yang kita bisa dapatkan yaitu nama kapal, jarak kapal, dan baringan kapal. Jelas? Jadi kita bisa lihat nama kapal, jarak kapal kita dengan kapal lain. Contoh di sini kapal dragger. Jarak kapal kita dengan kapal dragger 0,63, cukup dekat. Ya, kapal dragger, ini kapal dragger dia. Oke, baringannya berapa? Baringan kapal kita dengan kapal dragger yaitu sebesar 148. Kalian perhatikan semua, baringannya dia berubah 149, jaraknya pun berubah. Karena apa? Berjalan, betul sekali. Dia bergerak, kita juga bergerak, sama-sama berjalan. Jadi data jarak dan baringan kapal ini akan selalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakan masing-masing kapal. Oke. Selain data nama kapal, jarak dan baringan, kita juga bisa melihat lintang bujur koordinat kapal kita, kecepatan kapal kita, dan haluan kapal kita. Oke.
Di sini kita bisa lihat dengan jelas posisi lintang dan bujur kapal kita. Sekarang kita berada di lintang selatan dan bujurnya bujur timur. Ingat-ingat ya. Lintang dan bujur ya. Kalau lintang maksimal dari 0 sampai 90 derajat lintang utara sampai lintang selatan, sedangkan bujur dibagi menjadi bujur barat dan bujur timur sebesar maksimal 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang ada di lintang selatan dan bujur timur. Nah, selain ketiga data ini, kita bisa melihat lebih detail lagi data dari kapal dragger. Ya, caranya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Di sini ada namanya mouse. Ya, mouse ini untuk menggerakkan, untuk mengklik area yang kalian tuju. Ya, contoh di sini ada tombol panah, bisa naik dan turun. Contoh saya arahkan ke kapal dragger. Setelah arahkan kapal dragger, tekan enter. Nah, setelah kalian enter, nanti di sini akan kalian dapatkan informasi lebih detail dari kapal dragger itu. Oke? Yang pertama, nama kapal. Oke? Ada MMSN number, ada call sign number, IMO number, CPA, TCPA, baringan, jarak, dan status navigasi kapal tersebut. Ingat ya, status navigasi. Jadi setiap kapal, masing-masing kapal lain, kapal kita bisa menginput data terkait status navigasi. Apakah kapalmu lagi berlayar, lagi berlabuh jangkar, atau lagi sandar, kita bisa inputkan di sini. Jadi pada saat kamu nanti berlayar, jadi kapal lain bisa saling melihat, oh kapal di sana sedang berlabuh jangkar, oh kapal sana sedang underway, sedang berlayar, oh kapal sana sedang longset, kalau istilah sandar. Oke, jadi bisa saling memberikan informasi antar kapal. Oke. Di sini ada dua data penting yang tadi saya jelaskan di awal yang sempat saya singgung, yaitu CPA dan TCPA. Apa itu CPA? Gustav, coba silakan. Siap, izin. CPA adalah closest point approach. Jadi itu adalah jarak antara titik terdekat antara kapal kita dengan kapal tersebut. Bagus, 100 untuk Gustav. Jadi CPA yaitu closest point approach. Jadi jarak terdekat kapalmu akan bertemu dengan kapal lain. Sama dengan CPA, semakin kamu bergerak cepat atau lambat dengan kapal lain, datanya akan semakin cepat berubah. Data inilah yang dipakai seorang perwira jaga dalam mengidentifikasi bahaya tubuhkan di atas kapal. Apabila misalkan contoh kamu lagi bernavigasi seperti ini di alur pelayaran sempit, mau masuk pelabuhan, ada kapal misalkan lebih dari 5, kamu tinggal perhatikan mana CPA yang paling CPA yang paling kecil. Itu yang kamu harus waspadai karena artinya dia mendekati kapalmu. Terus selanjutnya, apabila kamu sebagai seorang perwira jaga di anjungan membawa kapal bernavigasi, apa yang kamu lakukan apabila jaraknya semakin mengecil? Ibnu, apa yang kamu lakukan? Yang pertama komunikasi. Betul, komunikasi. Sebelum kamu take action, ambil aksi, kamu lakukan komunikasi dengan kapal yang kamu tuju. Ingat prinsip komunikasi di atas kapal, cukup 3. Singkat, padat, jelas. Komunikasi menggunakan radio VHF. Manggil nama kapal. Contoh, itu dragger, CPA-nya semakin kecil, kapalmu MV Singosari, panggil. Motor vessel dragger, this is motor vessel Singosari calling you, read me over. Yang jaga di anjungan kapal sana pasti dengar, pasti respon, dijawab lah, Singosari dragger, go ahead sir, good morning. Yes sir, good morning, what's your intention? Adakan kesepakatan. Ya. Singkat, maunya apa? Apakah ketemu kanan-kanan atau kiri-kiri? Ya kan? Sesuai kesepakatan. Kalau sudah terjadi kesepakatan, baru ambil aksi. Kau rubah haluan pelan-pelan kemudimu. Seperti itu. Jelas ya, itu CPA. Selain CPA, ada juga TCPA. Apa itu TCPA? Wildan. TCPA adalah time closest point of approach. Ini adalah waktu di mana jarak antara titik kapal kita dengan kapal yang lain, kapan kita saling bertemu. Betul sekali, 100 buat Wildan. Jadi TCPA itu time, ya. Berapa menit lagi, berapa jam lagi kapalmu akan bertemu dengan kapal itu.
Seperti itu ya. Jadi kita bisa pastikan ya, pada saat nanti kamu masuk alur, kamu bisa tinggal perhatikan saja mana CPA paling kecil, mana TCPA yang paling rendah. Seperti itu. Jadi pada saat kapal masuk alur dibutuhkan konsentrasi tinggi, ketelitian dalam mengambil pertindakan. Ketelitian dalam mengambil tindakan. Orang nautik kuncinya harus satu, yaitu teliti. Kamu salah membaca 1 menit saja atau 1 derajat itu sudah jauh sekali melencengnya. Kamu salah membaca lintang utara, lintang selatan sudah melenceng sekali. Hati-hati, ya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Sekarang posisinya enak, kita bisa melihat visibility jelas, ya kan? Kita lihat bisa ada kapal kontainer, ada buoy, daratan juga terlihat. Kalau malam hari, visibility terbatas. Visibility terbatas. Belum lagi ada fog coming, kabut. Itulah salah satunya kalian harus mempelajari, memahami yang namanya sistem navigasi elektronik. Ya. Kalau malam hari cuaca buruk, kabut, kamu harus konsentrasi, perhatikan radar dan sekelilingnya. Ya, kalau malam hari patokannya lampu navigasi, lampu merah, lampu hijau, ya kan, lampu kuning, ya kan, ada buoy kuning menyala. Itu harus kamu perhatikan. Makanya pada saat kamu seleksi penerimaan si pencatar, kamu dites buta warna nggak? Dites. Kalau ada yang buta warna, kamu masuk jadi seorang pelaut, bekerja di kapal, apa yang terjadi? Kamu nggak bisa beda-beda warna. Oh, bahaya, kapal bisa tubrukan, ya kan? Bisa tubrukan kapal antar kapal, bahaya, gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa informasi lagi tambahan, yaitu destination. Jadi kita bisa memasukkan dan bisa melihat informasi dari tujuan kapal itu mau kemana. Ya, tujuannya mau kemana? Oh, dia mau ke Tokyo, dia mau ke Tokyo. Bahkan kita juga bisa melihat ETA kapal itu. Apa itu ETA? Ganti. ETA itu adalah singkatan dari Estimate Time Arrival. Jadi waktu kedatangan kapal ke destinasi. Bagus sekali, betul sekali. Jadi ETA itu Estimate Time Arrival. Jadi perkiraan kapan kita tiba di pelabuhan tujuan. Jadi estimate, perkiraan. Bisa maju, bisa mundur. Seperti itu. Oke, bahkan di sini kita bisa lihat panjang kapal itu. Sekarang kau bisa lihat berapa panjangnya tuh? 3 meter. Draftnya, lebarnya kita bisa lihat, draftnya juga kita bisa lihat. Oke. Di sini kita juga bisa lihat haluan dari kapal itu dan SOG. Apa itu SOG? Silakan. SOG adalah singkatan dari Speed Over Ground. Oke. COG? COG adalah singkatan dari Course Over Ground. Course Over Ground, haluan kapal itu dan kecepatan kapal itu. Kapal kecepatannya 4 knot. Haluannya 116, dia bergerak dia kan? Tuh, bergerak tuh. Dia bergerak sekarang 115. Seperti itu. Oke? Selanjutnya. Di sini setelah kita di tampilan awal, kita langsung masuk di sini. Saya akan ajari kalian bagaimana menginput destination. Nah, saya ulangi lagi. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menginput destinasi kapal kita. Contoh misalkan kita mau belajar ke Busan, Korea Selatan. Jadi sebelum kapal berangkat, sebelum kita berlayar, sebagai perwira jaga di atas kapal, kita harus memastikan data ini harus up to date. Misalkan kita mau dari Jakarta, Tanjung Priok, kita mau ke Busan, Korea Selatan. Kita inputkan caranya seperti ini. Kita masuk di menu, klik kursor ke bawah, klik destination, enter. Arahkan ke bawah, arahkan destination, enter. Nah, sekarang kita bisa ganti Tokyo menjadi Busan. Oke, kita tinggal hapus menggunakan clear. Nah, coba Gustaf, kau maju. Nah, namanya kita praktek. Jadi Taruna yang langsung pegang alatnya. Saya sebagai dosen mengarahkan. Oke, silakan. Coba klik ini kursornya, ketik Busan, Korea Selatan. Oke, Busan. Setelah itu enter.
Enter, klik enter ya. Nah, sudah oke. Ini dihapus lagi. Close. Ini close. Nah, sudah berubah ya. Sekarang destinasinya menjadi Busan. Nah, di sini ada ETA, ya, ETA Estimate Time Arrival. Di sini sama, kamu juga bisa ganti sesuaikan dengan passage plan kamu. Apa itu passage plan? Yusafat, apa itu passage plan? Passage plan adalah pengukur jarak dalam navigasi. Oke. Gustaf. Passage plan adalah rencana pelayaran kapal. Betul sekali, rencana pelayaran kapal. Jadi sebelum kita berangkat, seorang mualim 2 harus sudah membuat rute pelayaran. Dari Tanjung Priok ke Busan tuh kita tempuh berapa lama, berapa minggu, tanggal berapa kita sampai di sana. Ya, kita cari data itu, tanggal berapa kita sampai di Busan, masukkan di sini. Kita ambil contoh, semisal contoh, kamu maju Yusafat, kamu yang operasikan sekarang, dia merasakan. Nah, sekarang ini tahun, ini bulan, ini tanggal. Nah, sekarang kamu di sini masukkan tahunnya sama, ya bulannya kita tambah, contoh misalkan Agustus, arahkan kursor ke kanan, klik. Ya, 08 Agustus toh? Ganti angkanya 08. Ulangi lagi. Klik bawah. Oke. Enter. Oke, 2026 langsung kembali kanan terus lagi kanan 08, klik 8. Oke, tanggalnya misalkan tanggal 7. Nah, 07. Nah, contoh. Nah, ini waktunya menggunakan waktu UTC. Apa UTC? Wildan, apa UTC itu? UTC apa UTC? Ada yang bisa menambahkan atau menjelaskan? No. UTC. Kemarin di kelas, di pertemuan di kelas sudah saya pernah singgung, saya pernah jelaskan apa UTC. Jadi pada saat nanti kamu di atas kapal, ada cara pembacaan waktu, ada UTC, ada LT. Apa itu LT? LT itu local time, waktu setempat. Ya, LT local time. Kalau UTC, Universal Time Coordinate, 0 derajat dari Greenwich Inggris sana, patokannya di sana. Contoh kalau kita di Indonesia sekarang di Tanjung Priok, di simulator kita di Tanjung Priok Jakarta, Indonesia karena Jakarta ya, Jakarta kan di negara Indonesia itu plus 9 plus 7 dari GMT. Makassar WITA, Makassar plus 8, Jayapura plus 9 itu garis batas waktu bumi. Pas ya. Nah, oke. Kalau Korea Selatan itu plus berapa dari GMT? Busan itu plus 9 GMT ya. Jadi kamu lihat di passage plan, nanti kamu sampai di sana jam berapa? Contoh misalkan jam 21.00 kamu isikan di sana. Jam 21.00 UTC. 21.00. Oke. 21.00. Kalau kamu ingin melihat waktu di Korea, berarti tinggal tambahkan jam 21.00 ditambah 9. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi waktu Korea Selatan di Busan. Ya. Nah, kalau sudah enter. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Ini contoh mengedit data destination dan ETA, Estimate Time Arrival. Oke. Terus lagi di sini kita bisa lihat edit juga data terkait kapal kita. Nah, yang tadi saya sampaikan. Ya, kita bisa rubah data terkait status kapal kita. Apakah kita lagi berlayar, apakah kita lagi sandar, apakah kita lagi anchor. Oh, anchor ya, apa itu istilah anchor itu? Berlabuh jangkar. Perlu Taruna ketahui pada saat kita melakukan pelayaran, pada saat kita tiba di pelabuhan yang kita tuju, kita belum tentu langsung masuk. Karena kita harus menunggu antrian sandar. Jadi seorang perwira jaga harus memastikan kita kontak agent, bisa melalui email, ya kan, atau telepon satelit, kita saling komunikasi sama agent. Kapal kita sandar di Busan tuh langsung masuk atau menunggu. Kalau kita menunggu, ya mau nggak mau kita harus cari tempat berlabuh jangkar, kita turunkan jangkar. Syukur-syukur kita langsung masuk. Kalau karena dermaga kita masih dipakai, mau nggak mau kita harus menunggu, kita harus berlabuh jangkar. Seperti itu. Oke. Contoh, mengedit ini. Mengedit yang belum siapa? Maju. Ya, mengedit navigasi status kita lihat. Enter dulu. Masuk lagi.
Enter. Atas lagi. Enter. Setelah itu kamu rubah-rubah nih. Coba klik ini. Ya, klik. Berubah-ubah kan? Siap. Add anchor. Kamu berlabuh jangkar lagi. Atau pola gerak terbatas, kita bisa pilih di sini. Construct by her draft, lanjut pilih lagi. More, atau sandar, kita bisa lihat. Kita sesuaikan dengan kondisi kapal kita. Atau aground, apa itu aground? Kan? Gandas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Siap, jelas bro. Jelas ya? Seperti itu. Terus juga di bawah ada juga number on board. Jumlah krumu berapa di atas kapal? 25, 27, sesuaikan dengan kru list di atas kapal. Jumlahnya berapa? Oke? Terus tipe kapalmu. Klik enter. Rubah, silakan. Tugboat, bug carrier, tanker, kita bisa rubah tipe kapalmu. Sesuaikan dengan tipe kapalmu. Jelas ini Taruna? Siap. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tugas dari saya, catat. Tugas. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ICE. Nomor 2. Data-data apa saja yang kita bisa dapatkan di dalam ICE. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CPA dan TCPA di dalam ICE. Nomor 4. Data-data apa saja yang kita bisa rubah di dalam ICE. Nomor 5. Data-data apa saja yang tidak bisa kita rubah di dalam ICE. Cukup 5 nomor. Jelas ini? Jelas. Tolong kerjakan. Setelah itu kumpulkan ke saya untuk tugas minggu ini, dikumpulkan minggu depan pada saat pertemuan dengan saya kembali. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini bisa kembali ke briefing room. Kita lanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Karena di simulator ini tidak mungkin langsung masuk semua. Karena keterbatasan lokasi, jadi kita bagi kelompok. Kelompok 1 sebanyak 6 orang, lanjut nanti kelompok 2. Jelas ini ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Ingat pesan saya. Jangan sampai yang telah kita pelajari masuk telinga kanan, telinga keluar kiri, ya. Masuk telinga kanan, diingat-ingat diresapi, ya. Apa yang saya jelaskan di sini buat modal kamu nanti bekerja di atas kapal. Terima kasih. Sudah selalu saya akhiri, selamat siang. Demikian video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, sistem navigasi elektronika. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan diri sesuai dengan capaian output pembelajaran yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.